Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Sahabat Bahagia Studio, kali ini kami akan bercerita satu kisah nyata yang sangat bagus jika didengarkan sampai selesai. Semoga bisa menjadi inspirasi kita dalam bekerja dan berkarya. 12 tahun yang lalu, seorang wanita dari Asia datang ke Perancis untuk kuliah di salah satu universitas terkenal di Paris. Dia memang cerdas, bahasa Perancis dan Inggrisnya pun sangat baik sehingga lulus seleksi. Sejak mulai kuliah di hari pertama, dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis. Artinya, Anda membeli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin. Setiap pemberhentian kendaraan umum memakai cara self-service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Bahkan pemeriksaan insidentil oleh petugas pun hampir tidak ada. Bukan karena manajemennya buruk, tapi unsur trust atau kepercayaan dan tertib sosial di sistem transportasi kota Paris memang sudah sangat baik. Akhirnya lama-kelamaan, si mahasiswi tersebut menemukan kelemahan sistem ini. Dan dengan kecerdasannya, dia bisa naik transportasi umum tanpa harus membeli tiket dan dia sudah memperhitungkan kemungkinan tertangkap petugas karena tidak membeli tiket sangatlah kecil. Sejak itu, dia selalu naik kendaraan umum dengan tidak membayar tiket. Ia menganggap hal itu sebagai salah satu cara penghematan sebagai mahasiswa miskin yang dengan cara apapun kalau bisa irit ya diirit. Dia bahkan merasa bangga karena dianggapnya itu sebagai kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. 4 tahun pun berlalu, perempuan muda itu pun tamat dengan cum laude dari fakultas favorit dan universitas ternama di Paris dengan angka indeks prestasi kumulatif yang sangat bagus. Hal itu membuat dirinya penuh percaya diri. Setelah wisuda, gadis itu pun mulai mengajukan aplikasi surat lamaran kerja ke beberapa perusahaan ternama di Paris. Pada mulanya semua perusahaan yang dikirim surat lamaran via email merespon dengan sangat baik karena IPK-nya yang tinggi dan lulusan universitas top di Paris. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya menolaknya dengan berbagai alasan. Hal ini terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya membuat si gadis merasa jengkel dan marah. Dia bahkan sampai menuding perusahaan-perusahaan itu rasis karena tidak mau menerima warga negara asing meski lulus cum laude dari universitas ternama di Paris. Akhirnya pada suatu hari, karena penasaran bercampur dongkol, dia memutuskan mengadukannya ke Departemen Tenaga Kerja Prancis yang ada di Paris. Dia ingin melapor sekaligus ingin tahu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut menolaknya. Tapi ketika bertemu dengan salah satu petugas di kantor Departemen Tenaga Kerja di Paris tersebut, ia mendapatkan penjelasan yang tidak ia duga. Berikut adalah dialog mereka. "Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya, kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan, kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Sesungguhnya, berdasarkan kemampuan Anda, sebenarnya Anda adalah golongan pekerja yang kami cari-cari. Jika begitu, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja? Jadi begini, setelah kami periksa di database, kami menemukan data bahwa Anda pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum." Si gadis itu pun kaget. "Ya, saya mengakuinya. Tapi apakah karena perkara kecil tersebut semua perusahaan boleh menolak saya?" "Perkara kecil? Kami tidak menganggap itu perkara kecil, Nona. Kami lihat di database, Anda pertama kali melanggar hukum terjadi di minggu pertama Anda masuk negara ini. Saat itu, petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebabnya kesalahan tersebut diampuni. Namun Anda tertangkap 2 kali lagi setelah itu." "Oh, waktu itu karena saya tidak ada uang kecil saja," jawab si Nona. Tidak, kami tidak bisa menerima penjelasan Anda seperti itu. Jangan anggap kami bodoh. Kami yakin Anda telah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap." Si gadis itu pun menjawab, "Baiklah, tapi itu kan bukan kesalahan besar. Kenapa harus begitu serius? Lain kali saya perbaiki dan berubah kan masih bisa," jawab si gadis. Petugas itu pun berkata, "Maaf, kami tidak menganggap demikian, Nona. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada.
Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya. Banyak pekerjaan di berbagai perusahaan di negara Prancis bergantung pada kepercayaan atau trust. Jika Anda diberi tanggung jawab atas tugas di suatu wilayah, maka Anda akan diberikan kuasa yang besar. Karena efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaan Anda. Hampir semua perusahaan besar di Prancis itu mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda, Nona. Dan saya berani katakan, di negara kami bahkan di seluruh Eropa tidak akan ada perusahaan yang mau menggunakan jasa Anda. Pada saat itu, si gadis seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya dan merasa sangat menyesal. Tapi penyesalan selalu datang terlambat ketika nasi sudah jadi bubur atau peristiwa buruk telah terjadi. Perkataan petugas yang terakhir membuat hatinya bergetar dan sangat menyesal. Ia akhirnya terdiam 1000 bahasa, tidak bisa berkata apapun. Sahabat Bagai Studio, ada pesan moral yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah nyata mahasiswi pintar tersebut. Moral dan etika itu amat sangat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan, atau kejeniusan. Dalam kehidupan sosial, moral dan etika seseorang bahkan bisa menutupi kekurangan kecerdasan, tapi IQ atau kepintaran, bagaimanapun tingginya, tidak akan bisa menolong etika moral dan integritas yang buruk. Samuel Johnson, sastrawan Inggris, mengatakan, pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Sedangkan Clive S. Lewis, profesor di Universitas Oxford dan penulis novel terkenal di Inggris, mengatakan, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Integritas dan kejujuran adalah kekayaan yang paling jarang dimiliki manusia. Sampaikan kepada sahabat Anda, rekan, keluarga, karena cerita ini sangat baik untuk diketahui. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2023. Pada hari ini Bapak Ketua telah menyediakan yaitu sebuah nasi yang cukup nikmat ini rupanya ya. Nah, dari Bapak Dr. Budi. Jadi dari Bapak Dr. Budi ini dan dibantu oleh Bapak Haji Artofan ini orangnya Pak. Nah ini. Nah, dan sekian, dan mudah-mudahan apabila ada orang yang mau atau sahabat-sahabat yang mau bergabung di Jumat Berkah ini untuk meramaikan supaya bertambah ramai Masjid An-Nur, supaya dibantu untuk menyediakan seperti ini agar kita semua melihat senang. Begitu kami ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada waktu itu mohon maaf ya, saya menyebut merek, mohon maaf. Diambil obat, ya dok. Saya nyebut merek, mohon maaf ya, Lovenox. Obat apa itu? Obat yang dipakai untuk mengencerkan darah. Biasanya diberikan pada penderita penyakit jantung, stroke, dan gangguan bekuan darah.
Lovenox. Di situ tertuliskan kata apa? Porsin origin. Ada yang tahu porsin? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Berarti kalau dokter ngeresepin obat apa aja ditelan semuanya nih. Masya Allah. Porsin itu isinya Pak, babi Pak. Malah di boxnya tertulis kata-kata benar-benar bersumber dari babi. Saya bilang, waduh, berarti dok kalau antum ngeresepin porsin satu pasien, antum telan itu obatnya, kira-kira ibadah orang tersebut diterima nggak sama Allah? Diterima atau tidak? Tidak akan diterima dok. Siapa yang dipersalahkan nanti? Antum yang menuliskan resep. Satu, diambil lagi obat yang kedua. Saya cerita latar belakang dulu ya sebelum saya terapi senyum. Diambil obat yang kedua. Pada waktu itu diambil apa? Atrapid. Apa itu? Insulin. Tulisannya apa? Human insulin. Jadi diambil dari manusia yang telah meninggal, diambil pankreasnya, insulinnya, yang menderita penyakit kanker pankreas, dibuatlah obat. Berarti dokter sudah menyuntikkan manusia ke dalam manusia. Diambil lagi obat yang ketiga. Wah, luar biasa ini dokter. Apa Ustadz ini? Diambil obat namanya analsik. Apa itu analsik? Obat untuk pusing. Ini di kalangan dokter sering resep ini nih. Isinya apa? Antalgin dan diazepam. Diazepam, makanya kalau orang minum obat ini pasti ketagihan, saya yakin. Kalau minum obat warung nggak ngefek ini. Karena kenapa? Karena mengandung diazepam. Diazepam itu apa? Narkoba Pak. Bikin kita teler. Maka itu cara nyari uang paling gampang, kasih aja resepin analsik, pasti balik lagi dia. Karena kenapa? Narkobanya bikin kecanduan. Dia mengandung diazepam. Diazepam fatwa ulama bagaimana? Haram. Diambil lagi obat batuk, kodein. Maka itu kita minum obat batuk langsung hilang batuknya karena kodein. Kodein ini ternyata derivat dari narkoba. Berarti dokter sudah ngeresepin narkoba. Diambil semua obat sirup di depan saya, lihat dok, lihat semuanya. Ada nggak yang tidak mengandung alkohol? Semuanya mengandung alkohol. Sampai saya pikir, Masya Allah, berapa ribu pasien yang telah saya resepkan obat-obatan haram tersebut. Ini yang menjadi kegelisahan saya Pak. Maka itu saya beda haluan, kemudian belajar hadis, walaupun gak lulus-lulus biarin, gak apa-apa. Terus kemudian saya melihat ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena agama Islam tidak dipelajari secara benar. Banyak umat Islam saat ini belajar akidah, belajar akhlak, belajar fikih. Tapi lihat, pernahkah umat Islam di sini belajar masalah kesehatan Islam? Sedikit sekali. Kajian-kajian tentang kedokteran Islam hampir tidak ada. Makanya tidak heran sekarang umat Islam yang notabene hebat menurut saya katanya, tapi ternyata banyak yang sakit karena dilupakan aspek ini. Mudah-mudahan ini menjadi awalan kita untuk mengkaji, karena kajian ini rutin Pak. Jadi saya mengisi kaji di beberapa kantor di Jakarta itu per kali pertemuan, per hadis. Dan itu berhubungan dengan masalah kesehatan semuanya. Jadi ternyata Allah ini menurunkan ibadah, memerintahkan kita untuk sholat, puasa, tahajud, semuanya ini bukan untuk kepentingan Allah Pak. Allah nggak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Ternyata Allah menurunkan ibadah adalah bentuk rasa sayang Allah kepada barang ciptaannya, yaitu manusia. Seperti halnya orang menciptakan motor, mobil, maka di maintenance itu dengan adanya servis. Maka Allah juga memaintenance barang ciptaannya, yaitu manusia, dengan servis. Servis yang dilakukan adalah dengan ibadah. Jadi kalau seandainya kita tidak melakukan ibadah, sama aja tidak mau servis diri kita sendiri. Saya akan terangkan ternyata semua amalan yang dicontohkan Rasul itu bermanfaat dari sisi kesehatan. Saya akan mulai nanti dengan terapi senyum ya. Ini lewat saja. Ini saya mohon maaf nyebutin obat-obatannya, mohon maaf ya. Ini juga mengandung plasenta. Plasenta itu ari-ari ya. Jadi di luar negeri itu ari-ari dipakai obat Pak. Kalau di Indonesia diapain Pak? Dikubur, kadang-kadang pakai apa? Kaca, pulpen, buku, kadang-kadang pakai kurungan ayam. Kreatif, tapi kreatif nggak benar. Gitu ya. Di sana ini obat Lovenox namanya ya. Jadi bersumber babi. Ini yang mengandung narkoba. Wah, dulu tuh saya kalau jadi dokter gila-gilaan pengasih narkoba Pak. Setiap ibu hamil, setiap ibu datang dengan bawa anak kecil, itu anak kecil pasti saya kasih narkoba Pak.
Kenapa? Karena ibu-ibu paling seneng kalau anaknya datang terus kemudian apa? Tidur pules. Wah, seneng banget tuh ibu-ibu. Apalagi obatnya yang tokcer, paling seneng itu orang. Maka itu saya kalau ngasih obat antibiotik dulu nggak namanya amoksisilin, ampicillin nggak level buat saya. Apa yang saya kasih? Cefalosporin. Obat turun demam aja nggak ngefek, menurut saya cuma 500 mg Pak, 650. Dan selalu anak kecil datang kan alasannya takut kejang. Selalu saya tambahkan apa ini Pak? Luminal. Saya dulu bandar narkoba Pak, tapi legal, resep. Maka itu saya banyak dosa ini. Mudah-mudahan ini bisa menembus dosa saya nanti di akhirat. Ya, ini insulin ya. Ini kosmetik yang Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustaz. Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustaz, ini mesti 4 mata sama Ustaz. Bisa 4 mata Pak Ustaz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustaz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustaz. Tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustaz? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan. Termasuk walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Ini di bawah ini. Pak, Pak. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل الله الكافي ربنا الكافي وسرنا الكافي وجرنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا يا الله يا منان حقق أمانينا. Ada orang yang ditakdirkan Allah punya rezeki banyak, duitnya sampai triliunan. Sudah 4 bulan, ini kisahnya saya nggak sebut nama. Ada salah satu orang kaya di Indonesia ini, yang dia itu sudah 4 bulan terbaring di rumah sakit, Bang. Duitnya triliun.
T, 4 bulan baring di rumah sakit, dia bisa beli obat mahal, dia bisa bayar dokter terbaik, tapi nggak bisa beli kesehatan. Kurang kaya apa yang masuk rumah sakit itu? Kalau dia udah minta sembuh, dia bilang apa? Berapapun saya bayar, gitu kan ngomongannya kan? Apa bahasa Jepangnya? Ikura demo haraoyo, berapapun saya bayar. Pertanyaannya, berapa harga sehat? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'iwatan bidawatan